Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Belajar Zainuddin. Untuk pengembangan dan kreativitas channel ini, mohon berkenan untuk klik like dan subscribe. Terima kasih. Baiklah para pembelajar sekalian, sekarang kita akan belajar tentang beberapa hal yang penting, bagaimana bekerja yang bagus, yang rapi, dan cepat di ketikan kita pada MS Word ya, Microsoft Word. Mungkin bagi orang lain sepele, remeh, tapi bagi sebagian kita mungkin ini sangat penting dan bermanfaat. Mari kita belajar beberapa hal. Yang pertama, merapikan titik dua pada ketikan, lalu rata kiri kanan dan juga center, mengubah huruf kecil jadi kapital, lalu subscript dan juga superscript ya, lalu insert pada tabel dan juga nomor otomatis pada halaman. Yang pertama, mari kita melihat bagaimana cara merapikan titik dua pada ketikan. Misalnya seperti ini. Ini kan ada titik dua di sini ya. Kalau kemudian tidak diatur, maka tidak rapi titik duanya, tidak lurus antara baris ke satu, baris kedua dan ketiga. Misalnya sebagian kita menggunakan di ini ya, di antara nama ini lalu di spasi ya, di ketik spasi. Tapi ini sulit untuk bisa lurus ya dengan yang di atasnya. Supaya jadi rapi, maka caranya adalah ya dengan menggunakan tab. Contohnya supaya rapi, ini pasti sebelum titik dua ini kita tab, ditekan tab itu ya, tabulasi yang sebelah kiri atas itu kan ada tab tanda panah. Berapa kali tergantung ini, misal satu kali belum rata, dua kali rata, berarti lurus dengan yang di atas. Yang kedua yaitu menggunakan namanya hanging indent ya. Hanging indent itu adalah yang tanda yang di atas kiri ini, yang tandanya seperti huruf L, itu disebut hanging indent. Contohnya pada ketikan di bawahnya ini, kita ingin nomor nama seperti ini, lalu bawahnya itu rata seperti ini. Karena kalau tidak, bentuknya seperti ini, jadi tidak rata. Apalagi kalau di spasi-spasi itu belum tentu rata dengan di atasnya. Maka caranya adalah dengan hanging indent. Misalnya seperti ini, kita hilangkan dulu nih hanging indentnya nih yang di atas nih, hanging indent. Misalnya kita pengen membuat nih ya, nih nama gimana nih posisinya? Tinggal kita nih hanging indent diklik di atas ini, klik ya, klik. Nah, itu kan muncul. Nah, tergantung kita mau naruhnya di mana. Misal di sini, ya sudah berarti di sini klik lepas. Nah, lalu nis ini, yang nis ini mau di mana? Berarti diklik lagi di atasnya, klik ya, diklik di atas. Nah, terus sampai di mana ininya ya, inginnya. Ya udah, nis itu unit ya, unit ini mau di mana? Begitu juga ya. Di sini misalnya gitu ya, di sini. Ya udah lepas. Nah, tinggal di tab di sini, di tab, maka otomatis akan lurus dengan ini seperti itu. Nah, begitu juga yang di bawahnya gitu ya. Di bawahnya nih enter di sini, maka kita langsung akan bisa mengetik nomor satu misalnya ya, lalu tab ya seperti ini misalnya yang di bawahnya tuh. Nanti lalu tab lagi ya, 2 3 4 5 misalnya, lalu tab lagi. Nah, misalnya seperti itu. Nah, enter lagi juga demikian, maka akan rata ya, rapi gitu ya, akan rapi begitu ya. Nah, itu kan tampilnya lebih rapi. Itulah guna daripada hanging indent, itu untuk merapikan ketikan kita ya. Selanjutnya yaitu rata kiri dan rata kanan atau tengah ya, center, ataupun rata kiri dan kanan. Pada ketikan misalnya seperti ini, ketik kadang-kadang kita membutuhkan atau menginginkan rata kiri atau rata kanan atau justru tengah. Sebenarnya ada ya di dalam menu di atas ini, ada ya di menu di kelompok paragraf ini ada. Nah, yang ini adalah rata kiri ya, ini adalah tengah atau tengah-tengah ya, lalu yang ini adalah kanan. Nah, sedangkan yang ini, yang kalau ini namanya justify, itu adalah rata kiri dan kanan. Rata kiri dan kanan ini bisa juga menekan kontrol supaya bekerja lebih cepat. Kalau kita ingin rata tengah ya, rata kiri dulu, rata kiri itu berarti kontrol ya, CTRL dengan menekan huruf L. Nah, kontrol huruf L, klik. Nah, itu dia otomatis rata kiri. Begitu juga kalau pengen rata kanan, kontrol CTRL dengan huruf R ya. CTRL-nya jangan dilepas, R. Nah, itu seperti itu. Kalau dia tengah berarti E. Nah, itu jadi kontrol E. Nah, begitu juga untuk ketikan yang di bawahnya ini ya. Misalnya saya blok nih sampai bawah. Pengen apa nih misalnya? Oh, rata kiri. Berarti ya tinggal CTRL L, maka dia rata kiri. Kalau dia ingin rata kanan, CTRL R, rata kanan.
kanan. Atau kita pengen tengah-tengah, center, Ctrl E ya, seperti itu. Tapi kalau ingin rata kanan dan kiri, nah itu justify namanya, seperti yang tadi di atas yang ini menggunakan Ctrl J ya, Ctrl J. Nah, itu jadi otomatis akan rata kiri dan rata kanan. Itu cara merapikan ketikan kita. Selanjutnya, mengubah huruf kecil menjadi huruf kapital ya, atau huruf besar. Kita mengetik misalnya tanpa memperhatikan, tiba-tiba ketikanya hurufnya kecil semua seperti ini. Terus kita ingin membuat menjadi besar semua, maka bisa di blok ya. Caranya kalau ini bisa menggunakan yang di atas ini, menu di atas ini, menu font ini ya, bisa dirubah. Nih di sini ada tuh yang hurufnya A besar, A kecil. Nah, klik di sini. Nah, bisa. Kalau ingin besar semua berarti uppercase ya, uppercase. Bisa seperti itu. Nah, maka otomatis hurufnya akan menjadi kapital atau besar semua. Atau menggunakan fungsi lain ya, yaitu bisa juga menggunakan cara lain ya, tidak dengan menu di atas ya. Perubahan itu tadi namanya change case ya, change case ya, mengubah bentuknya. Nah, itu bisa adalah Ctrl Shift ya, ke Ctrl dengan Shift. Nah, itu kemudian dengan jangan dilepas ya, lalu sekaligus memencet atau menekan huruf A. Jadi langsung bisa berubah menjadi kapital semua. Ini untuk mempercepat, untuk mengembalikan sama Ctrl Shift lalu A, maka dia akan berubah. Jadi boleh menggunakan menu di atas, boleh juga dengan Ctrl Shift A, seperti itu ya. Jadi Ctrl Shift A. Selanjutnya menulis beberapa bentuk simbol tulisan ya. Nah, seperti ini, 25 meter persegi. Ini kan harusnya duanya ini kan di atas kecil gitu ya. Begitu juga 300 cm kubik juga demikian. Nah, posisinya belum seperti itu, maka yaitu menggunakan menu-menu yang di atas ya. Di huruf 2 ini ya yang di blok, karena kita inginkan duanya yang di atas, maka tinggal menggunakan menu di atas. Di menu di atas ini ada nih, lihat. Ada X, 2-nya kecil di bawah, ada X, 2-nya di atas. Sedangkan kita ingin di atas, berarti yang ini klik, maka dia otomatis akan 2-nya jadi kecil di atas. 3-nya juga demikian ya, tinggal dirubah. Nah, itu cara cepat seperti itu. Atau bisa juga menggunakan cara lain ya. Cara lainnya adalah di blok seperti itu, yaitu dengan menggunakan Ctrl Shift plus, Ctrl Shift dengan huruf plus ya. Nah, seperti itu huruf ya, di atas, di kanan atas itu ya, di apa namanya, di keyboard kita itu ada di sampingnya backspace ya, itu ada plus ya. Nah, ini adalah Ctrl Shift plus. Nah, itu seperti itu ya, bisa. Nah, sedangkan kalau H2O ini kan 2-nya kecil di bawah harusnya ya. Nah, itu berarti cara yang di atas menunya berarti tinggal yang di bawah, klik gitu ya. Nah, gitu. Begitu juga yang ini berarti klik di bawah, seperti itu ya. Nah, atau cara lain yaitu adalah duanya ini di blok, lalu Ctrl plus, bisa seperti itu. Yang ini adalah Ctrl plus. Nah, seperti itu ya. Baik. Nah, selanjutnya sahabat pembelajar sekalian, kita ingin membuat insert ya pada tabel ya, pada tabel. Ini kan misalnya seperti ini, ada tabel seperti ini. Terus kita ini kan baru nomor 2 ya. Nah, kita tuh ingin menambah baris berikutnya gitu ya, mungkin nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Maka caranya sederhana, mudah ya, yaitu boleh kursor nih kita klik di kolom yang paling terakhir nih, yang paling terakhir berarti paling kanan, paling terakhir, paling bawah. Di sini, taruh di sini bisa. Caranya apa? Yaitu tinggal tekan atau pencet tab ya, tab, maka otomatis akan nambah baris berikutnya ya. Jadi taruh di paling ujung kanan, paling bawah ya, lalu kemudian ditaruh di tab, maka dia otomatis itu bisa di dalam ini ya, di dalam kolom yang paling terakhir gitu ya. Nah, atau sebenarnya bisa juga tidak dengan tab tapi dengan enter. Nah, syaratnya ditaruhnya di ini, kursornya di luarnya tabel ini, di luar tabel yang paling bawah paling kanan, di luar tabel lalu enter. Nah, seperti itu bisa juga ya. Itu cara menambah baris pada tabel ya. Sahabat pembelajar, terakhir dalam pelajaran kita kali ini adalah yaitu akan mempelajari bagaimana cara membuat nomor atau huruf ya yang secara otomatis. Nah, gitu. Ini biasanya contohnya di tabel ini.
tabel ini misalnya kita kan ingin mengetik misalnya nomornya gitu, 1 kan diketik tuh ya, lalu kemudian 2 ya, ke bawah kan 3 kan seperti itu. Nah, kalau ingin menggunakan nomor otomatis akan mudah kalau menggunakan pengetikannya pakai Excel ya, Microsoft Excel. Tapi kalau pakai Word seperti apa? Gitu, pengen cepat. Ya kalau hanya tekan 1 2 mungkin masih bisa diketik gitu ya, masih 1 2 masih bisa diketik. Tapi kalau misalnya sudah sampai ratusan, bagaimana caranya? Ternyata sangat mudah. Caranya ini kolom ya, kolom apa namanya nih yang akan kita isi dengan nomor urut, misal 1 2 3 atau misalnya huruf yang berurutan A B C D E gitu. Tinggal di blok ya, di blok nih, diklik blok di kolom tersebut, lalu kemudian lihat di atas di menu paragraf itu ada numbering nih, numbering ya, nomor untuk penomoran. Kita klik aja sesuai dengan keinginan kita. Mana yang mau diinginkan? Apakah angka semua ataukah angka yang ada tanda kurungnya ataukah huruf misalnya, klik maka otomatis akan menjadi nomor secara berurutan ya. Demikian. Kalau misalnya mau menggunakan huruf ya, misalnya kita ganti di sini bisa menggunakan huruf misalnya ini ya, kita ganti klik maka otomatis akan menjadi huruf yang berurutan. Ini bisa dilakukan untuk ke bawah, bisa juga ke samping ya, seperti itu. Misalnya sebutlah ya, nah, ke samping ini mau kita rubah juga misalnya gitu ya, kita hapus dulu sebentar nih untuk contoh ya. Lalu ke samping kita bikin misalnya kita urutkan menjadi apa nih, nomor ataukah huruf gitu ya, atau apa terserah. Misalnya kita menggunakan ini klik maka otomatis akan menjadi berubah seperti, jadi bisa ke bawah ya, ke kolom ya, bisa juga ke samping atau baris. Nah demikian sahabat pembelajar, bagi orang lain mungkin kelihatannya remeh dan sepele, tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita yang senang belajar atau sedang memahami hal ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya di Rumah Belajar Zainuddin. Saya terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di Rumah Belajar Zainuddin. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di materi pembelajaran berikutnya. Bagi yang belum, mohon like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.